Selamat datang di eSport Podcast. Jadi kali ini kita akan membuat podcast atau talk show bertemakan eSport. Kita tuh nanti bakal mencari kayak gimana caranya sih bermain Mobile Legends yang efektif gitu, ya kan? Iya, benar. Kita akan mencari sesuatu yang mungkin orang-orang belum tahu tentang cara bermain Mobile Legends yang efektif. Nah, di sini kami akan mengundang narasumber kami yang akan menjelaskan gimana caranya bermain Mobile Legends yang sangat efektif. Nah, dia ini adalah seorang mantan penjoki dari sesuatu store yang sudah naik namanya. Langsung saja kita sambut siapa nih? Haikal Farizi. Baik, Selamat datang, Bro. Selamat datang. Gimana kabarnya nih? Baik. Itu jadi baik banget ya. Kalian berdua gimana? Baik, kabar. Alhamdulillah baik. Jadi langsung aja nih kita nih, yang nggak usah basa-basi lah gitu. Dari kapan sih main Mobile Legends itu? Main Mobile Legends tuh dari waktu zaman COVID-19 tuh. Itu waktu COVID kan orang-orang pada di rumah. Jadi di rumah juga bingung lah mau kegiatan apa. Jadi ya oke lah main Mobile Legends. Terus? Oh, jadi dari COVID itu udah mulai main Mobile Legends. Nah, iya benar. Itu rutin setiap hari main atau kayak iseng-iseng aja gitu? Nah itu kalau ini rutin sih. Jadi kan dulu pas sekolah juga daring kan. Kita habis sekolah kadang jam 3 sore atau jam 9 malam lah login Mobile Legends. Nah, kalau misalnya ini gimana sih cara bermain Mobile Legends yang efektif? Mungkin dari penonton belum tahu gitu cara yang bermain Mobile Legends. Jadi kan banyak ya sebutan di Mobile Legends itu. Kalau misalnya kita main feeder, kita disebutnya kayak dark system gitu, dikata-katain. Nah, gimana sih cara kita untuk menghindari hal tersebut gitu? Nah buat gue ya, cara pertama tuh kita cari tahu dulu lah hero apa yang mau kita pakai. Kita lebih baik di hero mana, marksman kah, tank, support, atau fighter. Kalau gue sih biasanya user MM ya, marksman ya. Jadi gue main marksman terus. Kalau gue sih latihannya di klasik. Nah kalau udah nyampe mungkin 10-15 pertandingan, kalau gue udah hafal skill, build, baru gue coba di rank. Nah, di rank itu juga gue kadang main sama temen tuh bawa temen support gitu, jadi enak gitu buat support gue, buat nge-kill musuh. Ya, sekarang gue mau tanya dengan Bro Haikal nih, Bro. Ada nggak sih, Bro, yang pernah selama bermain Mobile Legends ini lu pernah mengalami kendala nggak selama ada di tim gitu yang lu alami sendiri? Wah, kendala di tim mah sering ya. Kita semua juga pasti ngalamin kendala di tim. Entah itu tim yang teman rekan setim yang sinyal nge-lag atau device-nya. Itu gue sering ngalamin tuh. Nah itu tuh paling sering kalau gue sih paling sering sinyal. Kalau sinyal kalau udah gak enak, aduh main juga udah ngemut deh. Jujur ya, gue mau nanya juga jujur tapi ya, kesel gak sih kalau nemu orang yang asal pick hero aja gitu, atau enggak dia main tuh sesuka hati dia gitu, nggak tahu role-nya apa tapi di lane-nya di mana gitu. Nah itu kesel banget, semua orang pasti juga kesel ya. Iya, benar Setuju banget. nggak? Benar banget. Kesel banget itu. Apalagi langsung kadang udah diinformasi nama tim, lu pick ini. Kadang dia sesuai hati dia, mainnya pengen jadi sendiri, tau nggak? Iya. Egois banget ya. Egois banget bener kayak gitu. Soalnya gue tuh kalau setiap main Mobile Legends ya, kalau lagi solo nih kan kalau misalnya main sendiri dibilang solo gitu kan, gue lagi main nih, aduh gue kalau dia pick Fanny gitu kan, jungler ya, gue udah ngambil jungler, dia egois, dia nggak mau jadi tank, nggak mau jadi apa-apa selain jungler. Dia tuh gimana ya, dia tuh sebenarnya emang udah dewasa kan umurnya, cuman emang egoisnya aja tuh yang bikin dia tuh mau jadi feeder gitu. Gue udah pick jungler, dia pick lagi gitu. Nah itu menurut lu tuh kayak orang-orang kayak gitu tuh gimana sih gitu, harusnya gitu? Harusnya sih ya dibilangin baik-baik lah ya kalau udah gede ya. Kalau berantem gara-gara tim kan nggak lucu ya. Benar banget. Dibilangin baik-baik, terus ya kita kan tim nih, apalagi kalau mabar party berlima tuh. Kalau emang dia lebih baik yang di jungle apa gitu, marksman atau fighter, pakailah fighter, nggak usah maksain gitu maksudnya. Boleh kalau kadang kalau main sendiri solo
klasik aja lah atau ini ya, masa coba-coba rank, kasihan orang lain ranknya turun. Nah, ini menarik banget kan guys, kayak gimana kita gitu kalau situasi semua orang mungkin ya, kalau misalnya lagi main Mobile Legends sendirian, gak ada teman, gak ada partian, ketemu orang-orang seperti itu gitu kan. Nah, gue mau nanya lagi, mungkin cara untuk bermain Mobile Legends yang mungkin Bro Haikal udah ngalamin sendiri itu yang baik dan benar tuh kayak gimana aja sih, yang lebih spesifik gitu mungkin? Oh, lebih spesifik itu pertama ya, cek dulu tuh jaringan. Balik lagi ke jaringan, Balik lagi ke jaringan pasti. Kalau Mobile Legends tuh jaringan enak, pasti mainnya enak. Device juga sediain yang, kalau ini mah iPhone kali ya standarnya ya. iPhone lah ya, karena ya enak banget lah ya. HD gitu kan. Terus cari apa, temen yang role-nya keisi, tau nggak? Nah, misalnya dia fighter ini dia. Kalau lebih baik mabar aja gitu ya. Mabar, kalau Teman-teman mabar tuh kenal party gitu. enak tuh. Mabar paling enak tuh party. Nah, ntar tinggal ditentuin siapa fighter, siapa MM, siapa jungle, siapa. Terus ketiga tuh, nah ini yang sering terjadi tuh miskom, Dra. Miskom. Oh, iya, Nah, miskom itu kenapa itu? kadang, apalagi kalau kita lagi turtle, temen gak ada yang backup, gak ada yang bantu. Nah itu tuh bingung banget kalau ke jungle, Dra. Kita tuh susah, apalagi kalau di game musuh buat rebutan turtle, wah susah dah. Makanya komunikasi itu paling penting banget tuh, komunikasi penting banget. Harus fokus lah kalau main lah, jangan sendiri-sendiri. Oh berarti walaupun kita mabar pun belum tentu kita bisa menguasain gamenya gitu ya? Nah benar. Kalau misalnya party pun kita harus kayak pinter komunikasi. Pintar komunikasi. Gak ada yang salah menyalahkan. Benar. Gitu ya? Nah, terus yang keempat ya juga, kalau udah late game hati-hati lah, maju ini, sering-sering lihat temen backup, fokus musuh di mana map lan. Tapi kalau saya mau tanya dulu dengan Bro Haikal ini, apa sih hero favorit mungkin yang mungkin jadi andalan? Nah, itu tadi gua mau nanya itu. Nah, gua dari awal main Mobile Legends hero favorit gua tuh carry. Kenapa tuh? Carry Itu matchman dia ya? Matchman carry. Kenapa gua. tuh? Kalau dia kalau udah late game, wah siapa aja gua lawan. Bener itu carry, wah di luar sih damage-nya ngaco. Carry itu matchman kan dia? Matchman. Dia itu kalau misalnya di awal itu perlu di-GB atau enggak sih? Wah. Apa emang tergantung playernya aja, tergantung pilot gitu, cara main dia kayak gimana gitu? Kalau gua sih kadang 5 menit awal ya, gua tuh selalu di GB sama temen gua, sama support, sama tank, selalu gua di GB. Nah kalau udah menit di atas menit 5, kadang gua minta sendiri. Tapi gua nggak minta sendiri terus nih, kadang gua suruh temen gua. Kembali lagi penting banget komunikasi dengan tim ya. Backup gua, apalagi farming, backup. Terus juga gua sering informasi ke support atau tank, buka map, biar nggak terjadi dimping ya sama orang yang musuh. Nah tadi kan gue udah bahas kayak udah bilang lu tuh kayak orang yang mungkin punya pengaruh di Mobile Legends gitu, punya pengalaman gede lah di Mobile Legends. Dan lu tuh penjoki. Nah itu awal lu perintis karir lu jadi penjoki itu gimana sih? Sebelum jelasin itu juga jelasin dulu ke teman-teman mungkin yang belum tahu apa sih penjoki, apa sih joki-joki itu. Nah, gini teman-teman, kalau joki itu orang nih punya akun, tapi dia kagak naik-naik nih ranknya, jadi dia minta jasa lah buat kayak ini. Misalnya Bro Indra nih, akunnya nggak naik-naik nih, terus dia minta ke gua, Kak, naikin nih jokinya gitu. Oh, Ntar gua tinggal bayar ada tuh. dong, dibayar. Itu biasanya dibayarnya per bintang kah atau kayak cuman naikin rank satu dari role gitu, rank kayak dari epic, legend, atau emang per bintang bayarannya gitu? Nah itu baik lagi sih ya, tergantung ke store atau ke player masing-masing. Kalau gue sih biasanya gue hitungnya per bintang. Bintang tuh 3.000. Oh 3.000. Mungkin Bro Rafi ada pertanyaan? Mungkin saya ingin bertanya mungkin bagaimana sih Bro Haikal sebagai mahasiswa juga ya, bagaimana membagi waktu ya dengan supaya tugas-tugas kuliah itu tidak terlalai dan juga bisa menjoki gitu kan, namanya mahasiswa kan namanya harus kreatif ya, bisa membagi waktu dan juga bisa menghasilkan gitu, apalagi di zaman sekarang yang era digital banget gitu. Kalau buat itu sih ya, pendidikan itu kan penting. Iya. Ya, pertama sih gue selalu beli tugas-tugas gue cek lagi di notes
tugas mana nih yang mau dikerjain, jangan sampai tugas lalai, jangan sampai tugas yang ngerjain. Kalau tugas sudah semua baru kita login main kerjain bagian. Nah, sebelum lanjut lagi, kita setiap di sesi 9 menit ini atau 10 menit kita akan main tebak-tebakan nih guys, seru gitu. Ini kan orang udah punya pengalaman banyak dengan Mobile Legends kan. Boleh. Gitu kan. Nih, gue pengen punya tebak-tebakan nih kayak dari Mobile Legends aja gitu. Jangan game lain lah. Iya. Iya dong. Iya dong. dong. Masih seru, masih ada yang seru. Siapa hero yang pertama kali dirilis oleh Monto? Menurut Layla nggak sih? kenapa Lela? Karena ya kalau awal tutorial aja kan mainnya Layla kan. Iya, Iya. Mungkin gue ingin tanya ya. Mungkin hero tank apa sih yang menurut lu paling ngeselin gitu kalau lu ngelawan gitu? Wah, tank paling ngeselin Franco. Kenapa ya? Kenapa yang favorit gua loh? Nah, apalagi kalau yang main jago cuy, ngeselin banget. Apalagi kalau dia lagi Tarik rumput nih, ulti. ya, rumput kadang-kadang dibalas multi, di geng. Nah itu makanya paling ngeselin tuh Iya. Franco. Makanya kalau ada balik lagi ke komunikasi, gue selalu nanya ke teman, Franco udah ulti belum? Franco udah ulti belum? Kalau udah ulti baru maju. Tapi gimana nih kalau misalnya temen dibilang, Ferry kok udah ulti kok, tiba-tiba dia multi. Wah itu temen ngeselin itu, temen ngeselin itu kayak gitu tuh. Gue sering tuh dilayakin temen kayak gitu. Itu gue juga pernah digituin, sok kayak gila ya, gue udah mau maju nih, udah musuh lagi pada lo, cuman gue nggak tahu nih satu tank ini tuh masih punya ulti, masih nyimpan gitu. Gue nanya nih sama temen gue bilang kan ke dia, ini si TG itu udah ulti belum sih? TG itu Tigreal lah ya. Oh Tigreal. Tigreal tuh udah ulti belum sih? Kata dia udah gitu kan. Nah gue pakai marksman tuh nggak pakai purify, counternya para CC gitu kan, kayak stun gitu kan. Gue maju nih, set, di ulti. Ngeselin ya? Tigreal juga ngeselin tuh. Gue bilang, ini udah ulti. Dia bilang, oh belum. Itu doang. Jadi penting banget ya komunikasi tim banget ya. Ya penting banget makanya komunikasi, Makanya. jangan sampai kayak kita salah lihat gitu. Terus juga kita kan juga di Mobile Legends pasti butuh kayak komunikasi tentang kayak spellnya ini berapa detik lagi gitu kan. Di Mobile Legends gitu kan. Bener. Kayak penguasaan mapnya harus jelas gitu kan. Kapan musuh akan keluar, kapan Lord akan hadir Iya. gitu kan. Kapan harus ngelor juga, kapan harus tinggalin drop ya. Nah, gini. Nah, ini gue pengen nanya nih, sama lu nih Kal, kayak lu kan udah banyak banget pengalamannya gitu kan ya. Balik lagi gue sebut nih, biar orang tuh yakin gitu. Lu pun udah banyak pengalaman gitu. Nah kan ada beberapa orang tuh yang mungkin main jadi jungler, ketika ada turtle atau lord, mereka kalah retri. Biasanya mereka kalau kalah retri, dikatain musuh atau temen, Indomaret. Nah, iya, Retrinya Indomaret. Indomaret banget sih gitu Indomaret. kan. Gimana tuh Nah, apa tuh? Jadi tuh kalau misalnya orang itu tuh telat mencet retrinya atau enggak kalah cepet sama yang lawannya itu, atau enggak mungkin kerebut sama orang yang mungkin bukan jungler rollernya gitu. Nah, gue pengen nanya sama lo gitu, gimana sih caranya biar retri kita bagus gitu, posisi kita, retri kita gitu, di saat kita lagi mau war turtle atau enggak lord. Nah, kalau cara gue sih nih ya, tips gue ya, gue tuh pertama tuh selalu joining, kayak temen gue nih, gue suruh joining. Nah, fighter semua tank pada ngumpul, backup gue nih, kadang gue suruh tank rusuhin junglernya, fighternya juga nih rusuhin jungler biar nggak kayak ini. Nah, kedua tuh gue selalu fokus sama darah lord. Kayak gue tuh selalu pilih satu batang turtle atau setengah batang sisanya agak akhir-akhir di lord lah, gue retri. Nah, pokoknya tuh jangan sampai jungler musuh ngedeketin area situ lah. Nah itu tips gue tuh, supaya gue dapet love atau turtle. Nah ini kan dari tadi kita nanya terus ya. Iya, Kalian lu ada pertanyaan nggak sih buat kita gitu? Boleh dong, gue ada pertanyaan. Seru nih, seru banget. Bener banget. Kalian dulu main Mobile Legends juga gak sih? Main lah, siapa yang nggak main? Ranknya apa nih kira-kira? Sekarang nih kan karena habis seasonnya baru udah mitik biasa. Oh cepet juga ya. Cepet, kita lagi Ngepost jalan mulu dong bawah setiap tanah hari. jalan. Ngepost mulu dong setiap hari. Iya, kita nggak perlu kelihatan di publik lah gitu. Ya kalau gue dulu ya sekarang sih udah gak main Mobile Legends ya. Dulu gue pas SMP kelas 3 terakhir tuh. Rank gue terakhir tuh masih Legend. Oh Legend, dikit lagi mitik Ya, ya. hero favorit gue ya Roger. Oh Roger, Iya. Roger. Roger.
Nah kalau hero favorit tadi gue udah jawab ya, Franco. Apalagi kalau itu hero yang ngeselin lah, ngeselin dah stunnya aduh, tiba-tiba kuncir hilang, flicker, ulti, Iya benar. musuh mati. Nah sekarang kita akan masuk sesi games, yaitu tebak skill hero di Mobile Legend. Boleh. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Jadi Nah. jangan tinggalin podcast dulu. Nah, kita jadi gamesnya gini. Gua atau Rapli akan memperagakan skill-skill dari hero Mobile Legend. Nah, tugas Haikal akan menebak siapakah hero-nya itu. Jika Haikal salah, Haikal akan mendapatkan hukuman yaitu joget keju. Nah, kalau kita Haikal berani tebak benar, kita yang akan joget keju. Oke, boleh. Berani dong. Oke. Ayo mulai dari Rapli dulu deh. Oke. Tahu gua. Itu pasti skill satunya Harley. Iya benar. Rapli silakan joget di sini. Dikit gimana ya? Ada Joget keju. Yang gini aja. Iya. Wait, ada. Kalau gue ya, Boleh. Oh, gua kayaknya inget deh. Wah, itu tuh kayaknya kalau nggak salah ultinya Balmond. Bener lagi lah. Kayaknya gue ya. Iya. Wih. Aduh. Nah, sekian aja dari video kami. Di sini kami sudah memberikan informasi yang bagus banget buat kalian gitu kan ya. Obrolan Semoga kita itu tuh sangat bermanfaat gitu. bermanfaat banget tuh Ya, bagaimana ya seorang mahasiswa gitu ya bisa menjadi penjoki juga gitu ya, bisa dapat penghasilan sendiri kalau Iya. buat orang tua, benar nggak sih? Benar. Soalnya banyak kan orang Iya. tua ngomelin anaknya Iya, main game, ya. iya, Padahal benar. orang tua tuh sebenarnya harus tahu gitu kalau kita Tidak bermain harus game itu gitu ya, benar. nggak tentu kita kayak jadi penghiburan. Nah, oke guys, jadi tadi Rapli sudah memberikan sesuatu informasi yang sangat penting kan. Nah, di podcast kita ini sangat berbeda ya guys ya, karena tadi kamera kita stay waktu pembahasan informasi yang penting untuk kalian, tapi penutupan kita akan menggunakan HP untuk berbeda dari yang lain gitu. Nah, mungkin Gua mau nanya dong. Apa? Kayak gini tuh di episode ini atau sebelum-sebelumnya kayak gini juga penutupnya? baru episode ini doang. Wah, spesial dong. Iya, spesial banget, dari pasti. buat Haikal. Wah. Rapli mungkin ada tambahan. Ya mungkin gue sih nggak ada ini, mungkin tambahan sedikit ya. Mungkin buat kalian ya yang ingin terjun banget di dunia gaming tuh penting banget sih ya. Apalagi manfaatkan teknologi saat ini ya. Iya, bener tidak banget. hanya berdampak negatif gitu ya bermain Iya. game gitu. Itu bisa menghasilkan cuan kayak Bro Haikal ini yang udah berpengalaman banget ya. Iya. Thank you ya guys. Iya, Thank you. bener Kita seneng banget ya bisa Iya, berbincang bisa sama banget. Haikal ini ya. Aman, bos, dah. Dapat Seneng ilmu dong, banyak seneng gua dong. gitu. Jadi Gua kalian juga bisa senang dapat ilmu diundang. yang banyak banget ya. Senang. Iya. Nah, sekian dari podcast kami kali ini tentang e-sport. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga juga kalian bisa bermain Mobile Legends yang baik dan efektif gitu, dengan dari komunikasinya, segi formasi kalian pada saat mau war panjang, ya seperti itu. Jadi kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jangan lupa di-subscribe dan ditonton terus channel YouTube ini. See you guys.